Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Makhluk Bumi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 anak muda Aceh yang menceritakan ketakutan dan pengalaman traumatis mereka pada saat konflik Aceh yang memanas pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share, dan juga jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salah seorang di antaranya mengaku menjadi korban dan mengalami kekerasan, termasuk disetrum dan digantung dengan kaki di atas pada usia 5 tahun di rumah gedung. Pengalaman yang masih menjadi mimpi buruk sampai sekarang. Rumah gedung adalah salah satu lokasi pelanggaran HAM berat di Aceh, tempat yang dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Selasa 27 bulan 6 2023. Tempat ini dipakai sebagai tempat penyiksaan yang berdasarkan laporan Komnas HAM dibakar massa pada 1998. Sejumlah organisasi HAM termasuk Amnesty International mengecam penghancuran sisa bangunan rumah gedung pada Rabu 21 bulan 6 lalu dan menyebut sebagai langkah merusak upaya keadilan atas kejahatan kemanusiaan di Aceh. Sisa dinding rumah dihancurkan dan sumur ditimbun dalam semalam. Kami menyesalkan tindakan penghancuran sisa bangunan yang merupakan situs sejarah penting sekaligus bukti pernah adanya kejahatan saat serius di Kabupaten Pidia. Kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, laporan media di Aceh menyebutkan ekskavator membobol sisa-sisa dinding dapur, sisa-sisa dinding kamar mandi, sisa-sisa dinding WC, dan undakan rumah tersebut. Selain itu, ekskavator juga merobohkan pohon-pohon kelapa serta pohon melinjau di dalam kompleks rumah gedung. Personel dari Polri dan TNI ikut mengawasi kegiatan tersebut. Laporan Komnas HAM pada tahun 2018 menyebutkan yang terjadi di rumah gedung termasuk perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan ataupun perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas, ketentuan, pokok hukum internasional dan penghilangan orang secara paksa. Rumah gedung sumber gambar. Keterangan gambar rumah gedung seperti dicantumkan dalam buku rumah gedung The Scar of the Akhenisi. Pada saat konflik Aceh memanas di akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an, personel Tentara Nasional Indonesia diturunkan untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka yang saat itu disebut perintah sebagai gerakan pengacau keamanan. Ada yang menyaksikan aksi kekerasan dan juga masih merasakan trauma yang mendalam. Ada yang sangat membekas dan sempat menyebabkan kebencian terhadap negara. Pakar sosiologi mengatakan tak pernah ada yang membantu mereka yang saat itu berusia belia di atas 5 tahun sampai belasan tahun mengatasi trauma. Kami dijadikan tameng setiap saat siap mati. Kesaksian tentara Indonesia yang pernah ditugaskan di seputar kompleks Exxon Mobil Aceh. Presiden Joko Widodo direncanakan akan meluncurkan penyelesaian non-yusodial 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tiga di antara pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh, yaitu Simpang KKA, rumah gedung, dan peristiwa Jambu Kepuk. Inilah apa yang dialami 3 anak muda yang tak saling mengenal di lokasi yang berbeda, termasuk yang tinggal tak jauh dari rumah gedung. Cerita dari Pidia, disetrum dan digantung di rumah penyiksaan, yaitu Saifuddin. Sumber gambar yaitu Rino Amonita. Keterangan gambar yaitu ketika bocah Saifuddin pernah dijadikan tentara sebagai alat untuk membuat ayahnya buka mulut.
Rumah Gedong, rumah tradisional Aceh di Gelompang 3 Kabupaten Pidi. Bagi banyak warga di seputar menjadi momok yang mengangkat pengalaman mengerikan. Rumah ini digunakan Kopassus sejak 1990 sebagai rumah tahanan sebelum dibakar massa pada Agustus 1998. Seorang anak muda yang masih tinggal di Pidia perlu waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma disiksa di lokasi yang sering disebut itu, yaitu rumah jagal ini. Beberapa bulan sebelum dibakar, Saifuddin, nama anak muda itu, pernah dibawa tentera ke lokasi tersebut. Umurnya ketika itu menginjak 5 tahun dan penyiksaan tersebut masih menghantuinya sampai saat ini. Mimpi buruk itu bermula saat seseorang yang tidak dikenal datang ke rumahnya dan mengajaknya jenguk bapak ke rumah gedung. Ayahnya saat itu memang tengah ditahan tanpa proses hukum sejak 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1996, karena tuduhan bekerja untuk Gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Saifuddin dan 3 saudaranya sedang bermain di teras rumah waktu itu. Tidak ada orang dewasa. Ibu mereka berada di kebun. Melihat kedatangan orang yang tidak dikenal, anak-anak itu langsung lari ke dalam rumah, lalu mengunci pintu. Mereka terus mengintip keluar sampai lelaki itu beranjak pergi. Sekitar 1 jam kemudian, untuk kedua kalinya laki-laki tadi datang lagi. Kali ini ia membawa seorang tentara bersamanya. Melihat orang tersebut datang dengan tentara, anak-anak itu langsung ketakutan dan berlari. Mereka trauma mengingat ayah mereka juga pernah dibawa paksa oleh tentara. Kakak sudah berfirasat sejak awal. Melihat dari jauh ada tentara datang berdua begitu, kakak langsung menggendong adik yang masih bayi dan langsung lari, tutur Saifuddin kepada wartawan di Aceh, Rino Abonita, yang melaporkan untuk BBC Indonesia awal Juni lalu. Saking takutnya, sang abang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu tanpa sadar Saifuddin masih di luar. Saifuddin lari ke samping rumah, yang namun tentara itu dengan mudah menyambar kaki mungilnya lalu memaksanya naik ke atas sepeda motor. Ia bercerita, sepanjang jalan hanya bisa menangis saat dibawa ke rumah gedung. Beberapa kilometer dari desa Krung Jangko, rumah Saifuddin, teriakan tak bisa didengar, musik dibunyikan kencang. Dalam penjelasan di buku Rumah Gedung, disebutkan bahwa tentara Indonesia yaitu Kopassus menduduki rumah khas Aceh tersebut sejak 1990 dan mulai menjadikannya sebagai kem penyiksaan di ujung tahun 1995. Saifuddin sendiri mengaku dibawa ke sebuah ruangan yang merupakan lantai dasar rumah gedung, yang namun ia tidak ingat dengan jelas bentuk ruangan tersebut. Menurut buku itu, di lantai dasar rumah tersebut terdapat ruang penyiksaan yang berada di depan dan sebuah ruangan lagi untuk menyimpan jenazah pada tahanan yang dibunuh di ruang lainnya. Seingat Saifuddin, ia didudukkan oleh salah seorang tentara ke atas meja, terbuat dari ban yang sangat besar. Diyakininya merupakan ban alat berat. Di atasnya telah dilapisi dengan kaca bundar. Di tepinya ada ditaruh bunda semacam baterai mobil begitu. Sebesar ini ia mengangkat kedua tangan, membayangkan ukuran benda tersebut di sana, seperti baterai mobil truk, tambahnya. Besar kemungkinan benda yang dimaksudnya adalah alat setrum aki mobil. Seorang tentara tiba-tiba menarik 2 utas kabel yang di ujungnya memiliki jepitan dari benda berbentuk kotak tadi. Lalu dijepitkan ke perut saya. Di kotak, disetrum, dipusar, kata Saifuddin. Ia terlihat takut untuk menggambarkan seperti apa rasanya. Yang banyak saya rasa dari awal diambil. Saya menangis sekuat-kuatnya sampai pulang tidak berhenti menangis, ujarnya. Teriakannya sulit didengar dari luar karena tentara sengaja memutar musik dengan volume yang sangat keras. Setelah menyetrum, menurut Saifuddin ia digantung dengan kaki diikatkan ke atas dan kepala di bawah. Sepanjang penyiksaan itu, kata Saifuddin, ia cuma bisa menangis tak berdaya.
Sesaat kemudian ikatannya dilepas. Seorang tentara menyeretnya keluar dan berusaha menyelupkan kepalanya ke dalam sumur yang ada di samping rumah gedung sambil mencengkram kakinya. Yang namun tentara itu tidak melanjutkan Saifuddin. Kemudian dibawa naik ke atas sebuah balai, ditempatkan bersama sejumlah ibu-ibu yang tidak dikenalnya. Ibu-ibu sekitar 5 orang, tetapi saya tidak peduli apa-apa. Dalam pikiran nyawa saya sudah habis, menangis terus. Yang teringat detik-detik terakhir saya menangis, kata Saifuddin. Anehnya, beberapa saat kemudian, seorang tentara menaruh 2 potong kuih ke dalam tangannya. Saya pegang di tangan kiri 1 potong, tangan kanan 1 potong. Kuih itu di Aceh dikenal dengan nama kuih arafit, sejenis bakpia. Dalam bayang-bayang saya, ini sepotong untuk abang, sepotong untuk saya, cerita Saifuddin. Ia mengatakan kuih itu diberikan agar membujuknya berhenti menangis. Setelah beberapa jam di rumah gedung, Saifuddin diantar kembali ke rumah oleh lelaki yang sebelumnya datang dan mengajaknya.